Selamat datang di Kota Gurindam, Tanjung Pinang. Sebuah kota tua dengan jejak sejarah yang panjang, dengan peninggalan kerajaan Melayu bertebaran di setiap sudutnya. Di tempat inilah Raja Ali. Allahu Akbar. Yakinlah Sultan Mahmud Shah ibni Sultan Abdul Jalil Raja di Baru. Akulah yang di Pertuan Muda, Raja Ali ibni Daeng Kemboja yang memerintah kerajaanmu. Barang yang tiada suka di hadapanmu membujo, aku lintangkan. Barang yang tiada suka melintang di hadapanmu, aku bujokan. Barang yang semak di hadapanmu, aku cucikan. Jika begitu kata yang di Pertuan Muda, marilah kita kukuhkan lagi sumpah setia antara Puak Bugis dan Puak Melayu. Barang tahu kiranya antara kedua pihak, sebelah suku-suku Melayu dan sebelah suku-suku Bugis, adalah kita menetapkan sumpah setia. Hamidah, segalanya berpulanglah kepadamu. Baginda juga mengukuhkan semula jabatan yang di Pertuan Muda Raja Ali. Tak berapa lama baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang Kota Tanjung Pinang, asal usul nama Tanjung Pinang itu ya biasalah, nama Tanjung Pinang dulu semuanya berdasarkan rujuk pada kondisi alam. Ada tanjung pakai tanjung, ada pohon pinang pakai pinang. Jadi tidak ada hal yang khusus tentang Kota Tanjung Pinang seperti itu. Namanya berdasarkan dari pendapat dari masyarakat banyak waktu itu bahwa di Tanjung itu ada pohon pinang yang banyak, disebut Kota Tanjung Pinang. Tetapi kenapa Tanjung Pinang itu usianya 238 tahun itu memang sebuah proses pencarian, penggalian sejarah, melihat momentum sejarah, titik sejarah, perjalanan sejarah bagaimana peran Tanjung Pinang sebagai sebuah kampung, sebuah tempat dan berperan sejarahnya. Nah ini tanggal 6 Januari 1784 dipakai sebagai tanggal hari lahirnya Kota Tanjung Pinang itu karena peran sejarahnya. Itu adalah terjadi perang
antara kerajaan Melayu Riau dengan POC Belanda tahun 1782 dimulai. Nah, tahun 1784 itu terjadi puncaknya pada itu armada Belanda POC mengepung memblokade Selat Tanjung Pinang itu, dan salah satu kapal pentingnya itu, kapal benderanya, kapal komandonya namanya Malakawal Faren. Kapal Malakawal Faren sudah ada di tebing di sekitar Pulau Paku itu Pulau orang Mata, Pulau Jangoy, Pulau Paku seperti itu. Nah, pada waktu itu seperti ditulis di dalam Tuhfatun Nafis, meriam yang di Tanjung Buntung dan kemudian Teluk Keriting itu kehabisan mesiu. Jadi Raja Haji Fisabilillah yang waktu itu namanya bukan Raja Haji Fisabilillah, tetapi yang Tuan Muda Raja Haji. Ya, dialah yang memimpin perang, dia Tuan Muda, mengirimkan satu sampan mesiu, obat bedil, obat meriam. Nah, tetapi waktu sampan itu melewati arah ke Teluk Keriting, ditembak sama Malakawal Faren sehingga perahu sampan itu tenggelam. Tetapi tong mesiunya itu ada yang hanyut. Nah, itulah yang dibawa oleh Sabandar Bopeng waktu itu, yang menjadi sampah itu dibawa ke Teluk Tanjung Buntung, dibawa ke Teluk Keriting. Dan pas waktu itu kapal itu kandas, ditembak dengan meriam Teluk Keriting, dan itu terjadi pada tanggal 6 Januari 1784. Hingga kapal Malakawal Faren itu meledak. Nah, tanggal itu peristiwa penting, peristiwa historis itu dipakai sebagai titik untuk menentukan hari jadi. Karena dari benteng itu setelah dia selesai perang, bekas benteng di Teluk Keriting, bekas benteng di Tanjung Buntung itu menjadi pusat pemukiman. Nah, dari sanalah asal mulanya Tanjung Pinang itu seperti namanya. Sampai kemudian berkembang ke masa-masanya setelah dulu. Sebelum Tanjung Pinang itu sebetulnya sudah ada sebuah pusat kerajaan di Hulu Riau ini, di Sungai Carang. 1673 ini dibangun Osmanatun namanya. Tapi itu bukan Tanjung Pinang, itu adalah Hulu Riau. Ya. Tapi Tanjung Pinang sebagai sebuah tempat itu baru muncul 1784. Tema yang Anda bacakan tadi, kalau salah mungkin bisa koreksi, berbudaya, kebinekaan, menuju masyarakat madani dan pemerintah yang amanah. Pertama saya berikan apresiasi lah ke pemerintah Kota Tanjung Pinang karena mengedepankan berbudaya ini. Nah, ini kekuatan Kota Tanjung Pinang itu kebudayaan. Itu yang harus disadari. Tadi disampaikan oleh Datuk Rida tentang sejarah. Nah, sejarah ini harus kita lihat walaupun tak harus kita terpaku kepada sejarah, tapi dia menjadi ukuran-ukuran kita ke depan bahwa sejarah Tanjung Pinang ini penuh dengan kegemilangan, termasuk perayaan hari jadi ini. Saya masih ingat ketika itu saya beberapa kali terlibat dalam kegiatan hari ulang tahun yang dilaksanakan oleh Kotip Tanjung Pinang zaman almarhum Pak Sani. Acara-acara keseniannya, acara-acara lainnya yang melibatkan itu. Dan tema ini walaupun cita-citanya luhur, saya kira berat. Konsep madani itu harus dipahami oleh masyarakat Kota Tanjung Pinang. Itu konsep sempurna sebetulnya. Sebuah konsep pemerintahan yang sempurna, pemerintahan yang digerakkan oleh masyarakat sipil, yang sadar dengan kesadaran hukum, dengan kesukarelaan yang tinggi, ikhlas itu. Jadi, madani ya, kata-kata madani tadi ya. Itu kan dari Piagam Madinah sebetulnya. Dari inspirasinya ke situ kemudian menjadi madani, masyarakat sipil. Jadi menuju masyarakat madani itu masyarakat yang sebetulnya yang pada tahap nilai tertinggi. Nah, hari ini kita tak bisa lepas dari sejarah. Tugas pemerintah itu selain memberikan fasilitas kepada warganya, masyarakat